Tidak semua ibu hamil itu butuh untuk diinduksi ketika akan melangsungkan persalinan. Apakah induksi ini perlu dilakukan dan apakah induksi persalinan ini aman untuk dilakukan? Yuk, simak video berikut ini. Hai, assalamualaikum sahabat sehat. Ketemu lagi nih sama saya Dr. Wedelia di channel Dr. WSP. Teman-teman bisa follow IG saya di sini atau di sini @wedelia_sadina_putri. Kalau kalian punya masalah kesehatan, mau konsultasi nih, boleh silakan DM saya. Konsultasi secara online itu gratis, nanti saya balas ya. Teman-teman jangan lupa di subscribe dulu nih channel saya Dr. WSP ya, dan aktifkan notifikasi loncengnya. Kalau ada video terbaru dari saya, kalian bisa langsung nonton. Jangan lupa di like, di komen, dan share juga nih video saya sebanyak-banyaknya. Semoga video saya bisa bermanfaat. Induksi ini biasanya digunakan nih untuk para calon ibu atau wanita hamil yang sudah menunjukkan lewat nih dari HPL-nya, tetapi tidak ada juga tanda-tanda untuk melahirkan, atau untuk para wanita hamil yang memang beresiko nih kehamilannya sehingga emang harus segera dilahirkan nih janinnya. Makanya induksi ini dibutuhkan. Induksi ini memang terbilang aman nih teman-teman untuk dilakukan. Namun sebelum memutuskan tindakan apa yang harus kalian lakukan, tetap konsultasi dulu nih ya, diskusikan dulu ke dokter kalian yang mengetahui nih kondisi ibunya dan juga kondisi janinnya. Ternyata walaupun induksi persalinan ini terbilang aman, induksi ini juga bisa nih menyebabkan beberapa resiko. Dan resikonya ini juga tidak bisa kita anggap remeh ya. Yang pertama itu adalah meningkatkan resiko untuk melahirkan secara sesar. Proses dari induksi ini yaitu dengan cara merangsang rahim kita itu untuk berkontraksi nih. Nah, ketika rahim itu berkontraksi, biasanya juga akan memicu untuk ketuban menjadi pecah. Sayangnya, tidak semua wanita itu bisa mulus nih melewati proses induksi ini. Masih juga ada para wanita yang membutuhkan lahirnya itu secara sesar, tidak bisa normal karena proses induksinya itu tidak berjalan dengan lancar. Tingkat keberhasilan dari induksi persalinan ini, kan rencananya kan induksi persalinan ini adalah untuk melahirkan secara normal ya, untuk mempercepat persalinan gitu ya, karena belum ada kontraksi nih atau belum ada tanda-tanda melahirkan ya. Jadi diinduksi padahal udah sampai HPL-nya. Nah, proses dari induksi ini kan tidak bisa berjalan dengan semestinya karena ada beberapa faktor nih yang mempengaruhi. Bisa saja nih ada wanita-wanita yang dengan induksi langsung bisa cepet nih melahirkan secara normal. Namun ada sebagian wanita itu yang apabila udah diberikan induksi tetap tidak bisa melahirkan secara normal. Apalagi kalau kondisi janin yang ada di dalam perut ibu itu dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk dilahirkan secara normal. Jadi wanitanya seperti itu biasanya tetap nih walaupun udah diinduksi, dia tetap bisa harus melakukan operasi sesar. Yang kedua, ada resiko timbulnya masalah pada bayi. Hal ini biasanya disebabkan jika induksi ini diberikan terlalu cepat nih dari HPL, hari perkiraan lahir janinnya. Itu bisa menyebabkan masalah-masalah pada janin. Misalnya nih, bayi tersebut menjadi kesulitan untuk bernafas ya. Kemudian paru-parunya memang biasanya kondisinya belum terlalu matang karena melahirkannya itu belum waktunya ya, karena belum sesuai dengan HPL-nya. Kemudian bisa juga nih gangguan pada organ hati. Jadi bayinya itu bisa tingkat bilirubinnya itu tinggi karena organ hati juga belum berkembang secara matang. Akibatnya jika kondisi hatinya itu tadi kan belum matang nih, bilirubin di dalam darah janin itu meningkat. Itu biasanya dikenal dengan penyakit kuning. Itulah yang biasanya bayi baru lahir itu kadang warnanya kuning banget ya.
penyakit kuning pada bayi baru lahir itu biasanya normal teman-teman, tetapi tetap harus dicek dulu nih kadar bilirubin di dalam darahnya itu berapa. Kalau kadarnya terlampau tinggi dan melewati dari batas normal, dia ada batas normal, bayi itu boleh kuning. Kalau udah melewati dari batas normalnya, itu biasanya bayinya agak lama nih dirawat di rumah sakit ya, dan bisa disembuhin, tetap memang harus dirawatnya aja agak lama. Dan kalau misalnya bayi kuning kan tadi normal ya, saya bilang ada yang normal itu kalau kadar bilirubinnya itu masih dalam jumlah yang naiknya itu enggak tinggi-tinggi banget gitu ya, itu tetap bisa pulang biasanya. Tetapi dokter biasanya juga akan menyarankan ibu untuk memperbanyak nih asupan ASI ke janinnya, kemudian untuk sering-sering nih jemur pada waktu pagi hari gitu ya. Namun apabila kondisi kuning bayi tadi udah dibawa ke rumah nih oleh ibunya, tapi kondisi kuning dari bayinya itu terus berlanjut, nggak hilang-hilang walaupun udah lama nih, udah 2 minggu atau udah di atas 1 minggu di rumah, itu harus segera konsultasi ke dokter anak lagi ya. Yang ketiga, induksi itu juga bisa meningkatkan resiko infeksi pada bayi. Karena seperti yang kita ketahui ya, selama di dalam perut ibu, janin itu kan dilindungi oleh air ketuban ya. Nah, apabila dilakukan induksi biasanya kan air ketuban pecah nih. Kalau air ketuban udah pecah, berarti yang melindungi janin itu juga udah mulai nggak ada. Nah, itulah yang bisa menyebabkan salah satunya kuman bisa masuk, infeksi lah terjadi pada janin, itu juga bisa. Tetapi jarang juga sih terjadi. Yang keempat, itu bisa menyebabkan perdarahan setelah melahirkan. Dalam beberapa kasus ya, proses dari induksi ini itu biasanya akan berpengaruh nih pada otot-otot rahim. Biasanya otot-otot rahim menjadi lemah nih, atau biasanya kalau dalam dunia medis itu namanya atonia uteri. Kondisi dari atonia uteri ini adalah kondisi ketika rahim itu sulit untuk berkontraksi, dan itu sangat berbahaya nih, bisa menyebabkan perdarahan yang serius setelah melahirkan. Yang kelima, itu ada resiko membuat rahim menjadi robek. Rangsangan pada induksi persalinan itu biasanya dilakukan dengan menggunakan obat-obatan ya. Nah, induksi persalinan ini bisa menyebabkan rahim menjadi kontraksinya makin lama makin kuat gitu ya. Dan itu biasanya tidak disarankan untuk wanita-wanita yang sudah pernah menjalani operasi sesar ataupun operasi lainnya, karena akan besar nih resiko untuk terjadinya robek pada rahim. Oke teman-teman, udah tahu ya apa nih manfaat dari induksi dan juga apa nih resiko-resiko dari induksi persalinan. Semoga video saya bermanfaat. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Saya akhiri, wassalamualaikum.